Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam belum makan malam nampak, Bu? Belum ya? Belum. Saya izin berdiri Bapak Ibu ya. Sebab saya kecil jadi agak tak nampak. Memetik bunga di waktu malam, bunga dipetik dengan utuh. Membuka acara dengan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Pengurus Musola apa namanya Pak? Miftahul Jannah. Nah, yang kami hormati pula Bapak Kepala Desa, Pak RT RW yang hadir, Mimik Mama, tokoh masyarakat, alim ulama cerdik pandai, dan jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maha suci Allah yang telah mempertemukan satu insan dengan insan yang lain, yang telah memasukkan siang ke dalam malam, malam ke dalam siang, yang telah menghidupkan yang mati dan mematikan yang hidup. Dialah Allahu Akbar. Salawat serta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya mohon maaf saya tidak bisa bahasa Ocu karena saya aslinya orang Bengkalis, orang Melayu. Tapi sikit-sikit paham, Bu. Nah, jadi kalau orang bercakap bahasa Ocu saya paham, tapi mau bercakapnya tak paham. Paling kalau misalkan dah mendengar kawan saya bercakap bahasa Ocu, nah, yang saya paham tuh, yang saya ucapkan, kolu dah bahasa kolu. Itu yang saya paham, Bu. Lebih itu saya tak paham. Jadi kalau seandainya saya menggunakan bahasa Indonesia, ya mohon maaf lahir dan batin. Boleh Pak, Bu? Boleh, baik. Sebelumnya saya mohon izin juga, barangkali di antara ini ada guru-guru kita, para ustadz, para ustazah, ya Ibu Haji, Pak Haji yang hadir juga, saya izin berdiri. Bukan berarti saya sebagai buya, saya bukan ustadz, Bu, ya, saya hanya sebagai penyampai saja. Kalau bahasa lebih Islamnya dai saja. Ya, karena semua manusia itu ditugaskan di atas muka bumi ini untuk menyampaikan. Nah, maka dari itu izinkan saya untuk menyampaikan sedikit hal tentang Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Ya, yang mudah-mudahan insya Allah nanti kita bisa mewujudkan hidup bahagia dan sejahtera versinya Rasulullah. Bisa? Siap? Baik, saya mulai terlebih dahulu karena saya basicnya sebagai seorang pelatih, Bu. Saya jarang berceramah di depan Bapak Ibu jemaah. Jadi mohon maaf kalau seandainya nanti saya ada banyak interaksi, banyak gerakan-gerakan, banyak saya jalan sebelah sana, jalan sebelah sini, kadang saya jalan sampai keluar. Nah, Bu ya. Nah, jadi karena saya orangnya suka jalan, jadi mohon maaf kalau nanti saya ada jalan sebelah sini sedikit. Boleh? Boleh ya. Baik, sebelum itu saya tanyakan dulu kabarnya. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah. Sehat, Pak? Sehat, alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu, sebelumnya saya boleh bercerita terlebih dahulu. Beberapa waktu yang lalu saya bersama guru saya menjalani perjalanan safari dakwah di kota Bandung, Jakarta, dan sekitarnya. Beberapa waktu lalu, tepatnya di bulan puasa, bulan Ramadan, kami berkeliling dari masjid ke masjid, dari waktu sahur hingga tarawih, bertemu dengan banyak jemaah, bertemu dengan orang-orang masjid. Apa yang kami temukan? Ternyata kami menemukan ada beberapa buah fakta yang kami temukan di lapangan. Apa dia? Banyak di antara kita ketika kami tanyakan apa kabar Bapak Ibu, mereka jawabnya mengaku alhamdulillah sehat. Ya, wajah mereka menampakkan wajah-wajah yang sehat. Ya, tapi ternyata setelah kami cek lagi, ternyata
Hasilnya adalah wajah mereka boleh sehat, raga mereka boleh sehat, tapi ternyata jiwa mereka sakit. Nah, ibu punya jiwa, Bu? Pak punya jiwa, Pak? Masih lengkap, Pak ya? Jiwa raganya masih lengkap, Pak ya? Nah, maka dari itu izinkan saya terlebih dahulu untuk mengecek jiwa raga kita semuanya sehat. Dengan cara apa? Saya kasih satu gerakan. Kalau saya tanyakan apa kabar semuanya hari ini, jawabnya dengan gerakan Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bisa? Nah, ini untuk membuktikan, Bu. Banyak di antara yang kami temukan, ada yang gengsi-gengsi, malu-malu. Ada yang bilang, apalah Andika, cepatlah mulai ceramah aja, tak usah banyak-banyak bercakap lagi gitu. Kami tak budak kecil lagi dah. Nah, ya, bukan seperti itu, tapi tujuan kami untuk apa? Untuk memastikan jiwa raga kita sehat. Ini anugerah dari Allah, betul? Ujung rambut sampai ujung kaki anugerah dari Allah, betul, Bu? Betul. Maka kita cek dulu, ya, sehat tak? Ya. Nah, kita cek dulu. Apa kabar semuanya hari ini? Nah, tak mudah kan? Nah, masih ada di antara kita yang masih tengok-tengok kawan sebelah kanan, sebelah kiri. Dia buat atau tidak? Aku kalau buat nanti malu lah aku sebagai ini gitu. Ya, awak dah tua, awak dah dewasa, masa iya macam budak kecil lagi gitu. Ya, nah tapi bukan itu yang kami maksudkan. Ya, karena basic kami, Bu, itu memang saya pernah belajar psikologi kepribadian. Jadi saya mendeteksi berdasarkan hasil penelitian guru-guru kami, saya mendeteksi ternyata banyak di antara kita yang mengalami gangguan jiwa. Nah, salah satunya yang tak mau angkat tangan tadi. Betul, Pak, mohon maaf, Pak ya. Betul. Kami harus bilang seperti itu. Supaya apa? Agar kita sama-sama tahu, oh, ternyata aku sehat, alhamdulillah. Boleh kita cek sekali lagi? Ya, kalau saya katakan apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, tak panjang, Bu, 3 kata aja. Ya, kita cek ya. Nanti wajah Bapak Ibu nanti izin kami rekam dulu sama Ustadz Aidi ya. Kami rekam pakai kamera. Nanti mudah-mudahan ada yang ketemu di Facebook. Wah, ini buka aku nih, gitu. Ya. Nah, jadi harus wajah-wajah tersenyum, wajah bahagia malam hari ini, insya Allah. Baik, saya ulangi sekali lagi. Bapak Ibu, apa kabar semuanya hari ini? Takbir. 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 Nah, semangat. Jadi kalau orang tua ada semangat, anak-anak pun nengoknya semangat. Tak ngantuk, betul? Baik, ya. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu. Berbicara masalah Rasulullah. Sedikit banyaknya mungkin Bapak Ibu lebih tahu daripada saya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya dilahirkan di mana? Di mana Rasulullah lahir? Tanggal berapa? 12. Nah, ya Rasulullah lahir 12 Rabiul Awal. Beberapa waktu lalu tepatnya Bapak Ibu. Ya, Rasulullah lahir, makanya ada peringatan Maulid Nabi. Ya. Kita memperingati bukan disamakan seperti hari ulang tahun, Bu ya. Enggak, tak sama, Bu. Beda. Nah, kita memperingati ini apa? Ada sebuah hikmah besar yang Allah hadirkan di atas muka bumi ini berupa seseorang yang sangat amat mulia sehingga dijadikan sebagai kekasih Allah, ialah Rasulullah. Ya, coba sebelum itu saya ingin tanyakan lagi, siapa di sini yang punya masalah, Bu? Coba, Pak, angkat tangan yang punya masalah, jujur, ya, jujur aja, enggak apa-apa, angkat tangan, kita pengen cek dulu. Yang punya masalah, cung tangannya. Nah, masih malu-malu. Apa kata malaikat sebelah kiri itu? Oh, tengok kau. Nah, ya, Bu, ini bukan untuk membuka aib, Bu, enggak. Ya, saya ingin cek saja. Saya ingin membuktikan data yang kami temukan benar atau tidak. Kita cek dulu, siapa di sini yang punya masalah? Saya jujur, saya punya masalah. Siapa di sini yang punya masalah? Oke, saya anggap semuanya punya masalah, betul? Oke, baik. Pertanyaan kedua,
siapa di sini yang ingin tidak punya masalah? Angkat tangannya. Oke. Yang tidak ingin punya masalah, angkat tangannya, ya. Ada lagi? Oke. Ya. Yang tidak ingin punya masalah, ya, anak-anak masih kecil, nak, ya Allah gitu. Udah tak ingin. Ya, saya sampaikan, yang ada di antara kita di sini yang pengen hidupnya tak punya masalah, mending Anda mati saja, tak usah hidup. Ya, kenapa saya katakan seperti itu, Bu, Pak? Role model kita, teladan kita siapa? Rasul? Nabi saja yang mulia, ciluk bang. Nabi saja yang mulia tuh, kekasih Allah, dikasih masalah sama Allah, betul enggak? Ini kita bukan nabi, bukan siapa-siapa, Malik, ya belum tentu masuk surga juga, pengen tak punya masalah. Nah, kalau boleh kita flashback kembali ke sejarahnya, Rasulullah itu sebelum beliau lahir, itu sudah dikasih masalah dulu sama Allah, Pak. Apa masalahnya, ada yang tahu? Ada yang tahu? Paling pertama masalah yang dihadapi sama Rasulullah ketika Rasulullah belum hadir ke muka bumi ini, sudah dikasih sama Allah, apa dia? Ayahnya wafat. Betul? Yang kedua, apa lagi? Ketika mau lahir, bahkan ketika mau lahir pun masih juga dikasih masalah, apa dia? Terjadi perang untuk menghancurkan Ka'bah. Betul? Ibunya pengen melahirkan nih Rasulullah. Rasulullah pengen dilahirkan. Rasulullah mau lahir lagi nih, ada tiba-tiba segerombolan pasukan bergajah ya berusaha untuk menghancurkan Ka'bah waktu itu. Ya. Nah, udah dikasih masalah sama Allah dulu. Apakah cukup sampai di situ? Oh, tidak. Begitu ketika Rasulullah sudah lahir, masih balita, masih anak-anak, masih juga dikasih masalah sama Allah, apa dia? Ibunya wafat. Dioper, diasuh sama kakeknya Abdul Muthalib, tiba-tiba ternyata dikasih juga sama Allah masalah lagi, apa lagi? Kakeknya wafat. Diasuh kepada pamannya, siapa pamannya? Abu Thalib. Ya, diasuh belajar mengembala segala macam, ya, berdagang. Waktu itu bahkan ketika Nabi beranjak remaja, beranjak dewasa, dan bahkan sampai Nabi ketika sudah diangkat menjadi Rasul, masih juga dikasih masa. Apa masalah Nabi ketika sudah diangkat menjadi Rasul? Apa, Bu? Ya, ada penolakan, ya, ada fitnah segala macam. Jangan kau percaya sama Rasulullah itu penyihir, Rasulullah itu sesat. Jangan kau percaya sama dia. Yang menamai Rasulullah tak boleh kau percaya. Betul? Itu ujian, kasih masalah lagi. Bahkan ketika Nabi berjalan pun sering dilempari batu, sap. Sering dilempari dengan kotoran-kotoran, sap. Lalu apa yang dikatakan para malaikat saat itu melihat kondisi Rasulullah itu? Ya Rasulullah, kau berdoa, kau minta kepada Allah supaya aku hancurkan mereka, aku lemparkan mereka dengan 2 buah gunung ini. Doa kepada Allah, ya Rasulullah, tolong doa minta kepada Allah supaya aku lemparkan 2 buah gunung ini ke muka mereka. Lalu apa yang dikatakan Rasul? Jangan. Ya, mereka tetap umatku. Oke, Bu, ini pengantar, Bu, ya, supaya kita makin meneladani Rasulullah. Ya, karena materinya ada sangkut paut dengan ini. Pribadi Rasulullah yang begitu indah ini. Ya. Nah, baik. Kita lanjutkan. Tadi sudah disampaikan bahwasanya masih banyak yang ingin tak punya masalah. Itu sudah menjadi fitrahnya manusia, Bu. Kita hidup di dunia ini ya seperti kompetisi gitu. Ya, ada yang berhasil lolos, ada yang kadang gagal. Nah, ada yang iman kita kadang naik, ada yang kadang turun. Ya. Nah, jadi begitu cara Allah untuk menguji siapa di antara kalian yang paling bertakwa, paling beriman kepadaku. Aku kasih ujian. Nah, dan bahkan untuk orang-orang yang masih sholat, bahkan celaka juga orang-orang yang sholat, kata Allah dalam Al-Quran. Betul?
Nah, jangan disangka orang yang beriman ini tidak aku uji, kata Allah. Aku uji. Allah nak tengok seberapa besar keimanan kita, seberapa besar ketakwaan kita sama Allah. Nah, maka dari itu bagaimana caranya? Nah, kita akan bedah dalam waktu yang singkat ini. Baik, pertanyaan ketiga. Siapa di sini yang pengen hidupnya bahagia? Angkat tangan. Ya, angkat tangan dulu, Bu. Nah, Pak, ada Pak? Pengen bahagia, Pak? Pengen, ya Pak ya? Alhamdulillah, Masya Allah. Ya pengen, Bu ya? Pengen. Nah, kita semua pengen bahagia. Tapi sayangnya, ya, ketika kita ingin bahagia, kita tak bisa. Untuk apa? Untuk menjalani hal-hal yang dapat membawa kita kepada kebahagiaan itu. Apa? Bagaimana cara bahagia menurut Rasulullah? Pertama, saya kasih tahu. Ya. Rasulullah bahkan pernah berwasiat. Rasulullah pernah berpesan kepada salah seorang sahabatnya. Sahabatnya bertanya, "Ya Rasulullah, berikanlah aku sebuah wasiat." Apa kata Rasulullah? La taghdab walakal jannah. Jangan marah. Ya Rasulullah, tak yakin sahabatnya. Ditanya lagi, "Ya Rasulullah, berikanlah aku wasiat." Dia berharap Rasulullah itu memberikan wasiat yang panjang banget, yang bikin hatinya gemeter gitu ya. Tapi ternyata apa yang disampaikan Rasulullah, la taghdab walakal jannah. Diulang lagi ketiga kali, la taghdab. Jangan marah, bagimu surga. Itu pesan pertama, Bu. Ya. Nah, ternyata dalam dunia kesehatan juga berpengaruh, Bu. Ya. Nah, ini dia saya katakan di awal tadi. Ya, banyak yang kami temukan ternyata banyak di antara kita yang kena gangguan jiwa. Salah satunya apa? Dia mudah marah, Bu, sikit-sikit marah. Sikit-sikit marah. Masih anak-anak masih suka pemarah. Dah beranjak dewasa, marah-marah. Dah menikah, marah-marah. Dah beranak 1, 2, 3, 4 masih juga marah-marah lagi. Dah bercucu, bercicit masih juga marah-marah lagi. Pertanyaan saya, sampai kapan mau marah-marah? Betul, Bu? Hidup ini bukan untuk marah-marah, Bu. Tuh Rasulullah tadi itu dilempar dengan kotoran, kita mungkin dilempar, diludahin aja tuh, mungkin tak akal, kok ya akal gitu. Nah, ibarat seperti itu ya. Nah, Rasulullah aja pribadinya luar biasa, Masya Allah. Itu kan Rasulullah, Dika. Kita ini manusia penuh dosa banyak. Iya. Tapi kan katanya mengaku umat Nabi, betul? Nah, betul Pak ya? Kan kita semua mengaku umat Nabi, betul Pak ya? Tapi kenapa tak meneladani Nabi secara seluruhnya? Kita hanya meneladani secara satu persatu. Apa yang sesuai dengan pikiran kita, itu yang aku ikut. Yang tak sesuai, dah tinggalkan. Bukan seperti itu. Ya, bahkan Al-Quran pun diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran ini, Bu, Pak, ini kan salah satu mukjizat Nabi Muhammad ya. Mukjizat yang paling besar, yang menjadi petunjuk, menjadi hukum bagi kita, ya, yang menjadi pegangan pedoman bagi kita. Ini Al-Quran. Nah, jadi bahkan pribadi Rasulullah itu seperti apa diceritakan. Selain mudah marah-marah lagi, ketika waktu itu pernah ditanya, ya, oleh seorang sahabat pernah bertanya kepada istrinya. Siapa istri Rasulullah? Ada Khadijah, ada Aisyah, ya, banyak ya. Nah, pernah ditanya kepada Aisyah, "Ya Aisyah, bagaimanakah akhlak suamimu?" Apa Aisyah jawab? Akhlaknya seperti Al-Quran. Itu kan istrinya, Pak, ya Pak ya. Istrinya kan bisa menutupi kekurangan suaminya, betul lah Pak? Ya kan tak mungkin dia buka-buka aib suaminya, betul lah Pak? Itu kan istrinya, maka tak cukup itu ditanyakan lagi kepada anaknya, Pak. Ditanyakan kepada Fatimah, "Bagaimanakah akhlak ayahmu ya Fatimah?" Apa kata Fatimah? Al-Quran. Akhlak Nabi itu seperti Al-Quran. Tak cukup kepada anaknya, ditanyakan lagi kepada cucu cicitnya, "Ya Hasan, ya Husain, bagaimanakah akhlak kakekmu?" Maka Sayyidina Hasan dan Husain mengatakan, Al-Quran.
Terakhir ditanya kepada para sahabatnya, ya Ali, engkau kan telah lama bersamanya, bahkan engkau menjadi menantu Rasulullah. Bagaimanakah akhlak Rasulullah? Ali berbicara dan menyampaikan akhlak Rasulullah seperti Al-Quran. Paham Bu? Nah, di dalam Al-Quran ini lengkap Bu ya. Nah, siapa di sini yang pernah khatam 30 juz Al-Quran, membaca Al-Quran? Coba, ada? Anak-anak ini ada? Adik-adik ada? 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 Pernah sampai 30 juz ya? Belum? Nah, ya, ibu-ibu pernah? Pernah. Bapak-bapak pernah? Pernah, ya? Khatam baca Al-Quran 30 juz. Pernah? Pernah Bu ya? Membaca dari alif lam mim, dari Al-Fatihah tuh a'udzubillahi minasyaitonir rajim sampailah qul a'udzu birabbin nas. Betul? Selesai. Tapi pertanyaan saya, apakah ada di antara kita di sini yang pernah khatam membaca 30 juz terjemahan Al-Quran ini? Hah? Kenapa Bu kira-kira? Kenapa Bu? Nggak terbiasa baca tuh doang dika gitu. Nggak penting juga bacanya Bu. Ya, saya sampaikan, kita punya banyak masalah, tak tahu solusinya. Itu karena kita tak pernah berdialog sama Allah, tak pernah membaca Al-Quran, tak pernah membaca terjemahan Al-Quran. Selama ini kita cuma paham Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita jawab amin. Tapi paham tidak apa artinya? Betul? Betul. Ada yang tahu arti Al-Fatihah itu? Ada yang pernah baca? Pernah Bu? Pernah Bu ya? Masya Allah. Yang pernah Alhamdulillah, Insya Allah. Ya Pak ya? Nah penting Pak. Makanya saya sampaikan, kenapa banyak masyarakat yang tak bisa menemukan jalan keluarnya dalam punya masalah? Dia tak bisa menemukan jalan keluarnya. Bukan berarti doanya tidak dikabulkan, tapi ternyata semua solusinya udah ada dalam Al-Quran. Hanya saja kita tak pernah membaca terjemahannya Al-Quran. Coba buktinya, pengen tahu ya? Saya buktikan. Siapa di sini ya, bapak-bapak, ibu-ibunya khusus ya, yang punya anak gitu. Siapa di sini yang beranggapan bahwasanya anak itu adalah untuk menyenangkan kita? Angkat tangan. Anak itu dititipkan kepada kita untuk menyenangkan kita. Angkat tangan. Yang setuju dengan pernyataan saya. Anak itu tuh Bu, itu untuk menyenangkan kita Bu. Setuju tak? Setuju. Pak, setuju Pak? Setuju? Siapa cakap Pak? Siapa cakap? Hah? Nah, ini nih buktinya Pak ya, Bu ya. Bukti bahwasanya kita tak pernah berdialog dengan Allah melalui terjemahannya Al-Quran ini. Coba kita cek lagi Pak, Bu. Bapak Ibu boleh nanti kalau pengen cepat ya, cek di Google, cek ceramah anak itu betul-betul untuk menyenangkan hati kita enggak? Ternyata di dalam Al-Quran tak satu pun ditemukan anak itu. Allah mengatakan anak itu untuk menyenangkan kalian. Bahkan anak itu pertama ujian. Betul? Bahkan ada yang menjadi musuh. Betul? Bahkan Pak ada yang membunuh kita nanti Pak. Itu anak di dalam Al-Quran. Makanya kenapa banyak anak yang bingal, yang teking hari ini membuat tensi kita naik. Cepat stroke-nya, bibir miring sebelah kanan, sebelah kiri. Karena kita tak paham ternyata anak itu tuh memang bukan untuk menyenangkan kita. Kita sangka Masya Allah nak. Nah ya Allah, Alhamdulillah udah besar kamu dah. Hati-hati Bu. Nanti dia makin dewasa, makin berat ujiannya. Betul? Khususnya untuk perempuan. Nah ya. Nah itu yang Allah, bukan saya katakan Bu, tapi Allah. Langsung dalam Al-Quran, Bapak Ibu boleh cek nanti. Nabi juga mengatakan, adakah Nabi mengatakan, ya umatku sesungguhnya anak itu untuk menyenangkan kalian? Tak ada. Kembali lagi Nabi katakan dalam Al-Quran, anak itu tuh tadi itu ujian, cobaan. Ada yang jadi musuh, bahkan ada yang membunuh nantinya.
Semua udah dikisahkan dalam Al-Quran ini, udah diceritakan sama Allah, udah digambarkan. Tinggal terjadinya kapan lagi bagi kita. Terjadi tidak sama kita, Pak, nanti. Betul, Pak ya? Nah, ini yang harus kita persiapkan. Jadi kalau udah tahu anak itu ujian, anak itu cobaan, ya udah. Kalau anak masih ada juga yang berkeliaran maghrib, nak, ada anak maghrib, mak. Kejap lagi, mak. Nak, dah mak mandi lah, nak, dah solat, nak. Kejap lagi, mak. Nak, ini. Lantak kau lah, nak. Usah tidur masuk rumah lagi, kau. Pergi ke kampus ini. Marah-marah jadinya, betul? Terpancing lagi emosinya. Nah, pertanyaan kedua, saya lebih banyak bertanya nih, Bu. Siapa di sini yang katakan bahwasanya marah itu boleh asal pada tempatnya? Ya udah mulai takut-takutnya, Pak, nunjuknya. Takut terjebak. Saya serius ya. Siapa di sini yang ini untuk membuka pikiran kita, Bu ya? Mudah-mudahan Allah yang pahamkan kita semuanya. Ya, siapa di sini yang setuju marah itu boleh asalkan pada tempatnya? Setuju? Pak, setuju, Pak? Alhamdulillah. Istighfar dulu, istighfar dulu. Astagfir. Siapa cakap, Pak? Bu, ya? Nah, kita cek lagi mana, Bang Andika nih sosok memandai, cek lagi dalam Al-Quran. Ada ndak Allah bilang, ya hambaku, sesungguhnya marah itu boleh asalkan pada tempatnya. Silakanlah marah kalau pada tempatnya. Ndak ada Allah suruh seperti itu. Kalau berbicara masalah Nabi, tanya lagi pada Nabi, Nabi boleh nggak marah itu? Ya umatku, Nabi bilang. Apakah marah itu boleh? Ya umatku, marah itu boleh asal pada tempatnya. Ada seperti itu pernah kita dengar? Alhamdulillah tak ada. Yang Nabi pesan apa? La taghdab. Jangan marah, bagimu surga. Nak masuk surga, jangan marah. Nah, ya, nanti kita kasih tahu, Bu ya. Lanjut lagi untuk kaum laki-laki. Ketika ditanya, ya, apa untungnya saya tak marah? Apa untungnya? Memang apa untungnya saya tak marah? Kalau untuk kaum laki-laki. Nah, Allah janjikan katanya, ya, siapa yang menahan nafsu amarahnya, maka pilihlah nanti bidadari surga mana yang engkau inginkan. Cakep tak tuh, Pak? Ya, bapaknya takut ngangguk, takut nampak istrinya gitu. Mana gitu ya? Nggak, ini Allah yang, ya Pak ya, ini masa Rasulullah gitu. Nah, ya, bahkan sudah sampaikan bahwasanya siapa yang menahan amarahnya, nafsu amarahnya, maka surgalah tempatnya. Dan barang siapa yang mampu menahan nafsu amarahnya, maka pilihlah nanti bidadari mana yang engkau inginkan. Itu, ya, itu dalam hadis, Bu, sahih. Nah, nanti Bapak Ibu boleh cek. Ya, alasan saya tak pakai bahasa Arab nih, Bu, supaya kita sama-sama paham, Bu ya. Nah, kadang saya menyiapkan bahasa Arab nih, kadang ada juga yang berkomentar gitu ya. Andika ini macam tak tahu, dari tadi nampak aku tak pakai bahasa Arab, tak ada dalil-dalil bahasa Arab gitu, innama amruhu ini atau segala macam gitu ya. Nah, bukan seperti itu, Bu. Saya ingin lebih paham. Kita sama-sama paham, ya Bu ya. Nah, itu dah. Itu kata Rasulullah. Nah, makanya kita diajarkan untuk tidak marah. Dalam dunia kesehatan juga dibuktikan ternyata orang yang gampang marah itu gampang kena gangguan jiwa, bahkan gampang kena kematian mendadak. Hati-hati, Bu, kita cek. Kalau kita masih suka juga marah-marah, hati-hati. Ya, apa yang terjadi nantinya? Tiba-tiba bisa saja stroke, tensi tinggi, stroke, atau bahkan kena serangan jantung, mati kita, Bu. Nanti orang bercerita nanti sama tetangga yang lain tak enak, Bu, didengarnya. Kenapa ibu itu mati? Ibu itu mati karena dia stroke, kena serangan jantung karena marah-marah tadi ya. Kan tak enak didengarnya, Bu. Kecuali kenapa ibu itu mati? Ibu itu tadi mati. Tak tahu dong, tadi tengah sujud tadi tiba-tiba mati. Meninggal, ya Allah. Masya Allah. Kan enak dengar macam itu, Bu ya. Mau kira-kira dibilang kenapa ibu itu mati? Tadi marah-marah dia kena serangan jantung, mati. Tak mau kan, Bu ya? Nah, makanya mulai hari ini kalau pengen hidupnya bahagia, jangan marah. Ya, Bu ya? Nah, bahkan ketika kita kembali lagi di zaman Nabi, Nabi itu, Pak, perangnya, Pak, itu tak ada melibatkan hawa nafsu, Pak. Ya, Nabi itu berperang, dia membunuh, menikam,
Itu semua tak ada pakai hawa nafsu, Pak. Bahkan ketika sahabat waktu itu, ketika ingin ya membunuh seseorang musuh waktu itu, sudah di genggamannya nih, itu ya, tiba-tiba musuh tersebut menyemburkan air ludahnya ke mukanya. Wih, kata dia, bunuhlah aku, bunuh. Apa kata para sahabatnya? Sesungguhnya aku tidak akan pernah membunuhmu dengan hawa nafsuku. Tak jadi dibunuh. Bahkan orang sekeras siapa waktu itu? Umar. Sayyidina Umar bin Khattab itu orang paling keras, orang paling benci, yang paling pengen bunuh Rasulullah tuh, luluh hatinya, Bu. Tengok Rasulullah tuh tak marah-marah. Nengok Rasulullah tuh ramah. Ketika dipandang, ketika berbicara sama Rasulullah tuh tenang. Luluh hati Umar tuh, Bu. Jadi pemimpin setelah Rasulullah tuh. Ya, Khalid bin Walid itu pernah ingin bunuh Rasulullah, Pak. Ya, Khalid bin Walid itu kan dikenal sebagai siapa? Pedangnya Rasulullah, betul? Itu sebelum itu sesudah mengenal Rasulullah. Tapi sebelum itu dia paling benci sama Rasulullah, pengen bunuh. Tapi ternyata melihat sikap Rasulullah lagi-lagi tak jadi, Bu. Masuk Islam dia. Orang zaman dulu itu Rasulullah itu menyampaikan pesan waktu itu tuh ya kepada kaum-kaum kafir, kepada kaum-kaum yang ya tidak muslim waktu itu. Nah, itu berbondong-bondong jadinya dibuat sama Rasulullah masuk Islam. Karena apa? Karena pribadinya Rasulullah tadi itulah. Sekarang kita ada sama-sama Islam. Ya, masih juga marah-marah sama satu sama lain. Hanya karena cuman beda golongan, beda jabatan, beda ini, beda itu, beda mazhab, beda pandangan, beda ini segala macam, beda guru, malah saling benci, saling mencaci, ya Bu ya. Udahlah gitu, sampai kapan kita nanti mau jadi pribadi yang marah-marah tuh. Dulu Rasulullah tuh bisa membuat orang berbondong-bondong masuk Islam. Sekarang hanya karena kita sering marah-marah, sering caci maki orang-orang tuh, cuma karena beda golongan, beda mazhab, beda pandangan, ini segala macam. Yang satu NU, satu Muhammadiyah, satu Salafi, satu Tarekat, satu Tasawuf, satu apa lagi segala macam gitu kan. Beda, kau tak betul, kami yang paling betul. Kau tak betul, kami yang paling betul. Akhirnya apa? Begaduh. Kita ini muslim, Pak. Muslim itu semuanya bersaudara. Dari berapa puluh golongan itu semuanya tetap bersaudara. Semuanya punya jalan masing-masing, silakan. Kata Allah, lana a'maluna walakum a'malukum. Amalmu amalmu, amalku amalku. Itu terserah kita mau ikut jalan mana. Kita punya guru, ayo silakan. Asalkan sesuai dengan tuntutan Al-Quran dan Sun. Nah, paham sampai sini, Bu? Ya? Nah, itu dia. Teladan Rasulullah itu, Bu. Pribadi Rasulullah seperti Al-Quran yang berjalan. Apa aja Al-Quran itu? Itulah tadi itu. Jangan marah-marah, Bu. Allah larang, Nabi tak suka. Kalau pengen, ya jangankan marah, Bu ya. Jangankan marah, Nabi saja muka masam, Pak, itu ditegur sama Allah, Pak, dalam Al-Quran tuh. Hai yang bermuka masam, kata Allah. Ditegur Nabi itu, Bu, gara-gara apa? Gara-gara dia tak menegur istrinya Aisyah selama 3 hari. Akhirnya itulah turunlah dalilnya tuh. Ya, kita tak boleh tak bertegur sapa kepada sesama muslim muslimah lebih dari 3 hari. Maka muncullah inisiatif lagu Diciptakan Seorang Insan. Nah, itu lagu tentang Rasulullah tuh, Bu. Jadi jangan cuman itu lagu Melayu tuh, ini semacam lagu bedendang, bedangdut semacam. Enggak, Bu, itu kisahnya. Orang Malaysia tuh kalau buat lagu itu dalam maknanya, Bu. Nah, ya, itu kisah Rasulullah sama Aisyah waktu itu. Nah, terjadi fitnah segala macam ya waktu itu, gara-gara Aisyah ketinggalan barisan. Nah, akhirnya apa? Ada seseorang pemuda bersama Aisyah berdua-dua berjalan itu menunggangi unta. Aisyah disuruh naik atas unta tuh, Yang lain dahuluan dah. Akhirnya apa? Ada salah seorang fasik waktu itu kasih tahu Rasulullah, "Ya Rasulullah, tadi aku melihat Aisyah istrimu itu sedang berdua-duaan bermesraan sama pemuda itu, Apa yang terjadi Rasulullah? Rasulullah ketika pulang bertemu sama Aisyah, istrinya Aisyah tak bertegur sapa. Tak bertegur sapa. Nah, ya, suami sama istri tak bertegur sapa. Akhirnya ditegur sama Allah.
Kadang kita masih juga terjadi Pak, Bu. Apa? Kadang kita ini walaupun saya belum nikah Bu ya, tapi saya belajar juga, banyak belajar juga pranikah, kehidupan mengurus anak. Saya juga pernah mengurus anak Bu. Ya, anak-anak di panti asuhan 40 anak. Selama kurang lebih beberapa tahun saya ngurus di sana. Jadi saya banyak belajar di sana Pak tentang kepengasuhan anak. Dan rata-rata anak-anak di sana itu anak-anak yang broken home. Tak ada peran ayah, tak ada peran ibu. Nah, ini untuk yang masih lengkap ayah ibunya, bahagialah, bersyukurlah. Nah makanya kalau kita pengen anak kita bahagia, ya udahlah, jangan bertengkar-tengkar lagi gitu. Jangan marah-marah lagi. Kalau sama anak pun jangan marah-marah lah. Ingat ya Bu ya, Pak ya. Anak itu tergantung orang tua. Buah itu jatuh tak jauh dari pohonnya. Like mother, like sister, like father, like daughter. Ya, macam mana ayah, macam gitulah anak. Oke Pak, kalau ayahnya sering rajin ke masjid, insya Allah anaknya juga rajin ke masjid Pak. Jadi kalau kita suruh anak kita, nak sholat nak, bapak kan tak sholat Pak, apa suruh kami Pak? Macam mana nak bapak jawab Pak? Betul tak? Nah, jangan main HP lama-lama. Bapaknya keluar malam main HP sekarang jam 2 ke jam 3, mak nunggu sampai itu. Tak juga bapak balik-balik. Nah, masih juga menasehati kami. Itulah yang terjadi sekarang. Bahkan viral tuh ya Bu ya, perkelahian antara seorang anak dengan ibunya. Viral ya sekarang, maki-maki depan kamera segala macam gitu ya. Nah, ini yang sangat disayangkan. Tapi kembali lagi, macam mana bapak macam gitu anak nanti. Makanya ketika kita didik anak dengan lemah lembut, kasih sayang, maka insya Allah ya nanti anak-anak itu juga bakal melakukan hal yang sama kepada anak mereka nanti. Tapi kalau kita masih juga dengan amarah, marah-marah mendidik mereka, ya, nah itu yang akan mereka lakukan nanti kepada anak mereka. Terus menerus Pak, bertahan terus. Nah, dah azan Pak belum? Azan. Lanjut ya. Kalau azan dengar kita berhenti dulu. Udah. Apa nih Bu? Lanjut aja. Ya, sedikit ya Bu ya, tak lama-lama insyaallah. Nah, ya itu pesan Rasulullah, jangan marah. Yang kedua, jangan mudah prasangka buruk sama orang lain. Nah, kalau ada di antara sini, bapak-bapak, ibu-ibu sini yang prasangka buruk sama saya, ya, nih Andika nih macam tak betul aja. Tak pernah aku dengar kata siapa bilang marah tuh tak boleh. Marah tuh bolehnya itu. Ketika agama itu dihina, Palestina dihina segala macam, kita tak mungkin kita tak marah. Betul enggak? Maksud saya marah itu, Bu, ini yang perlu saya luruskan sedikit. Maksud saya tak marah itu, ya, suara kita tuh Pak boleh lantang Pak. Wajah kita, ekspresi kita boleh garang Pak, Bu. Ya, tapi hati tetap itu baru. Itu definisi tak marah tuh, Bu. Ya, jadi Ibu tak ada lagi alasan. Kalau tak saya didik macam gini caranya nanti anak tuh tak mau dia begini, Pak. Bukan seperti itu. Ekspresi kita boleh garang. Silakan, Bu. Mau garang seperti apa kalau kau diam kau sini. Sini kau. Sini. Senging, ketawa kalau tadi lagi. Nah, itu misalnya ya, jangan nangis. Siapa namanya? Ibnu, insyaallah. Ini mudah-mudahan Bu jadi ustadz besar, Bu. Amin, ya. Dia hafiz Quran, insyaallah. Kelas berapa? 6. Nah. Ya. Abang bercanda aja tadi ya. Nah, salam dulu. Insyaallah. Dah, duduk balik. Ya. Jadi kalau misalkan tak dididik macam gitu, Andika nanti dia tak mau ngikut. Boleh, silahkan wajah Anda boleh garang. Bapak-bapak ini biasa kan cukup pandang aja tuh biasa dah garang kan. Tak bersuara, beda kalau ibu-ibu. Ibu-ibu ini mainnya suara. Ya, bapak-bapak ini cukup pandangnya. Tajam tuh. Ya. Nah, itu bedanya gitu, Itu definisi tak marah yang saya sampaikan tadi. Ya, Bu ya. Jadi bukan berarti yang tak boleh garang-garang, enggak. Ekspresi kita boleh garang, Bu. Suara kita boleh lantang. Tapi ingat satu hal aja, Pak ya. Hati tenang. Setuju, Pak? Setuju?
Oke, kita lanjut tadi yang kedua. Jangan prasangka buruk sama orang lain. Nanti ketika ada seseorang berada di sana gitu ya, ada pula dengar kabar segala macam, katanya itu si fulan itu itu budak tuh katanya ibu itu tuh lagi ini katanya. Banyak dia masalah dia ini gini. Patutlah dia bangun rumah besar-besar. Rupanya begini caranya. Jangan prasangka buruk, Bu ya. Nah, ini pesan aja. Kenapa? Katanya pengen hidup bahagia. Nanti kalau prasangka buruk itu sebagai pertanda bahwasanya kita itu sedang iri sama mereka, Pak. Ibu di rumah Honda nampak aku tiap bulan baru rumah. Ya berganti terus nampak aku Hondanya. Mobil dah 5 dekat garasi rumah, bangun lagi di tingkat 3. Nah, itu geram. Ya mungkin terkesan kayak meremehkan gitu ya, tapi sampai rumah sebelum tidur terpikiran, apalah nasib aku ini tak jadi-jadi. Rumah dia 3, awak masih 1 juga gitu. Kamar dia udah banyak, awak masih ini. Dia udah pakai AC, awak masih kipas angin lagi gitu. Dah mulai iri, mulai sakit hati ya Bu ya. Nah, akhirnya apa, kita jadi kepikiran, sakit kepala, pening, keluar kamar pakai koyo. Nah, nih. Apa Ma? Pas saat tadi malam tak ada Mama gitu doh Ma. Entah nak pening kepala Mama nak gitu. Padahal dia mikir itu tadi itulah. Akhirnya kita tak bahagia, Pak. Ya, Pak ya. Nah, makanya kalau pengen bahagia jangan mudah prasangka buruk sama orang. Dan yang terakhir ini ya, kata Nabi ya, bahkan Allah langsung juga bilang, dosa besar itu, Bu. Apa, Bu? Apa dosa besar itu? Tak usah takut terjebak, Bu, tak usah, Bu. Apa dosa besar itu? Pak, apa, Pak? Dosa besar, Pak? Syirik. Ya. Nah, ternyata dosa besar itu tak cuma syirik, ada lagi yang lebih besar. Apa dia? Berputus asa dari rahmat Allah. Makanya Allah sandingkan ayat itu. Jangan ya menyekutukan Allah. Dan jangan berputus asa dari rahmat Allah. Nah, itu artinya apa, Pak, Bu? Artinya itu kita tak yakin bahwasanya Allah itu ada. Ya, tak yakin. Nah, makanya disandingkan dengan ayat tentang syirik itu, Bu. Tak yakin. Nah, itu dosa besar. Makanya jangan putus asa ketika dikasih masalah, ketika diuji sama Allah sedikit pun. Kan Allah katakan la yukallifullah nafsan illa usaha. Kembali lagi bersambung dengan ayat setelahnya. Ya, ada penggalan ayat lagi artinya. Ya, tidaklah Allah menguji kamu sekalian melebihi batas kemampuan. Bicara masalah anak tadi Allah sampaikan di penggalan ayat itu juga masih satu ayat. Dan janganlah seorang ayah menderita karena anaknya. Jangan pula seorang ibu menderita karena anaknya. Satu ayat tuh, Bu. Nanti ibu boleh cek. Ya, penggalan artinya. Satu ayat itu. Nah, makanya apa? Makanya ya udah gitu. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Semua ujian saya tahu. Saya punya ujian, saya punya masalah. Bapak Ibu semua punya masalah masing-masing. Kita tak sendiri. Kita semuanya sama-sama manusia. Wajar kalau dikasih masalah. Allah kuatkan, Allah itu kan romantis, Bu ya. Allah itu maha baik, maha penyayang, maha pengasih, maha penyayang. Ya Allah gitu, Masya Allahnya. Allah kasih kita penyemangat apa? Sesungguhnya ujian itu untuk apa? Untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Lalu apa? Menaikkan derajat kita. Lalu apa? Untuk melihat siapa yang paling beriman dan bertakwa di antara kalian. Ya, ujung-ujungnya apa lagi? Baru dia inilah yang layak masuk surga. Jadi ujung-ujungnya ridho Allah juga, surga ujung-ujungnya, Bu. Ya udah gitu. Ya, kalau misalkan pengen dimudahkan rezekinya, dilapangkan urusannya segala macam, ya kan Nabi sudah sunahkan gitu ya. Ulama-ulama kita juga sudah menyampaikan, baca Al-Waqiah tiap pagi ataupun malam habis maghrib, sebelum tidur baca juga Al-Muluk gitu. Nah, insya Allah rezeki itu lancar. Ya, belum lagi nanti tambahi Al-Maksurat pagi, doa zikir pagi, zikir petang. Itu hubungan kita sama Allah. Nanti berbalik, Bu, Allah lah yang akan memudahkan semua urusan kita.
Yang tadinya ujian itu kayak macam tak bisa, nampak macam benang kusut, Bu. Kira-kira benang kusut itu kan macam mustahil bisa lurus balik, Bu ya. Tapi ternyata masih bisa, Pak. Dengan cara apa? Direndam dengan air panas, Bu. Iya, serius. Benang kusut tuh, Ibu, kalau bisa kusut betul, direndam dengan air panas, air mendidih itu, nanti dia mau kembali, Bu, terbuka pelan-pelan. Itu artinya apa, Pak? Artinya seberat apapun masalah kita tetap pasti bisa. Allah kasih masalah lengkap dengan solusi. Nah, satu lagi pemahaman yang agak sedikit keliru ya. Ada yang mengatakan dalam Al-Qur'an padahal ya, tapi mereka beda pandangan, beda pendapat. Apa katanya? Ya, dalam surah Al-Insyirah. Benar? Nah, apa dia? Sesungguhnya. Nah, kalau yang orang-orang pahami, sesungguhnya setelah kesusahan ada kemudahan. Berenang-renang dahulu. Salah ya. Bersakit-sakit dahulu. Kemudian. Nah, ini pemahaman yang sedikit keliru, Pak. Kenapa saya katakan keliru? Allah tak mengatakan seperti itu. Allah katakan bersama kesulitan ada kemudahan. Allah ulangkan 2 kali lagi untuk apa? Untuk meyakinkan umat manusia bahwasanya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Lengkap, Pak. Itu kalimat romantis dari Allah. Ya. Nah, melalui Nabi dalam Al-Qur'an sampaikan. Nah, akhirnya apa? Akhirnya kita bilang kan, bersakit-sakit dahulu, nanti akan indah pada masanya gitu. Roda itu kadang di atas, Bu, kadang di bawah, Bu. Kadang paling bawah, Bu. Ya. Nah, makanya harus kita benar-benar dulu, luruskan dulu. Ya. Nah, inilah salah satu pesan-pesan dalam Al-Qur'an melalui Rasulullah SAW untuk apa? Agar kita hidupnya bahagia. Bu ya, saya ulangi lagi. Siapa di sini yang setuju dengan pernyataan anak itu untuk menyenangkan kita? Angkat tangan. Dah paham dah, Bu? Paham dah, Pak? Paham, insya Allah paham, Pak ya. Anak itu, Pak, memang untuk ujian bagi kita, Pak. Saya memang belum punya anak, Pak. Ya, saya memang belum menikah. Ya, Bu ya. Tapi setidaknya saya banyak belajar, itulah tadi itu. Ya, 40 anak saya asuh, Pak. Walaupun bukan sedarah, Pak ya. Nah, tapi situlah kadang-kadang kelaku anak-anak nih di panti asuhan tuh, kita baru mau tidur istirahat kamar tuh, diketok pintunya. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, duit saya hilang Ustaz. Sampai satu, oh iyalah nanti Ustaz ganti ya, nanti tidur istirahat dulu ya. Iya. Tutup itu lagi. Belum lagi mau menutup mata. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, dia ngambil pena kami Ustaz. Berkelahi lagi. Ya, begitu terus, Bu. Mancing amarah kita, betul enggak, Bu? Sabar, kata Allah. Nah, Allah bangunkan satu rumah nanti insya Allah di surga. Siap, Bu? Mau? Nah, itu kalimat romantis dari Allah. Saya akan bahas yang indah-indah aja, Bu ya. Yang tak indah itu nanti itu urusan kita masing-masing aja lah, Ibu ya. Dosa-dosa kita segala macam itu urusan masing-masing aja lah. Yang penting ini untuk menguatkan, meyakinkan bahwasanya oh ternyata Allah tuh begini. Ya. Nah, jadi harus kalimat-kalimat yang positif. Agar apa? Energi positif tuh semakin masuk dalam diri kita. Akhirnya apa? Sehat jiwa kita. Nah, itu ya, Bu ya. Nah, makanya nanti pulang, ya, ketika nanti pulang habis dari majelis ini, nampak anak masih berkelahi-kelahi juga dekat rumah, dah malam ini, masih juga berkelahi, memecah kaca, memecah gelas. Ya. Nah, apa yang akan Ibu lakukan? Apakah Ibu menampar dia, memarah-marah dia? Gimana, Bu? Ya. Nah harus ditanggapi dengan cara yang tepat, Bu. Cara yang paling baik. Niat kita mungkin baik, Bu ya. Kita ingin anak itu supaya dia disiplin. Betul, niat kita dah baik, Pak. Supaya anak itu rajin sholat, Pak. Tapi ingat, cara kita juga harus baik untuk mendidik mereka. Macam mana cara yang paling baik itu? Bapak Ibu inilah yang paling tahu. Ya, anak ini sukanya apa? Kira-kira. Nah, saya pernah sekali, Bu, ketika waktu itu jalan-jalan di mall, Bu ya. Nah, ini bukan mau sombong, Bu, enggak, Bu. Ini kisah nyata, Bu.
di mall atau di kafe gitu, Bu. Di kafe, sorry, mohon maaf, di kafe. Jadi saya melihat ada seorang ibu dengan seorang anak perempuannya di depan saya sedang duduk berduaan, pulang dari sekolah atau macam mana, pasti pakai baju sekolah, Bu, anaknya. Ketika itu saya sedang mengerjakan tugas. Ketika itu saya coba tak sengaja terdengar. Apa artinya? Terdengar sama saya ucapan-ucapan ibunya sedang menasehati anaknya. Kakak kalau misalkan seperti ini, nanti kakak jadinya begini. Dia manggil kakak kalau anak perempuan, Bu, ya. Kakak nggak boleh gini ya, kakaknya begini. Nah, jadi pola pengasuhan yang seperti itu, yang adem, yang tenang, yang anak itu makin, ya maafkan mak ya, maafkan aku Pak. Janji aku Pak gitu. Jangan dimarahin pas dia lagi salah, itu yang kita marahin. Kan kau udah aku cakap, jangan kau main-main. Kan tersepak gelas tuh, pecah, siapa yang mau ganti? Ayah kau juga yang cari duit. Pulang malam kan demam kau. Jam itu anak buat salah, jam itu dikasih marah, Bu. Jangan. Anak-anak zaman sekarang nih Pak, Bu, saya kebetulan belajar lah sedikit tentang ilmu otak, neuroscience namanya. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar dari Ibu Dr. Aisyah Dahlan. Ya, Bu, ya. Nah, anak-anak zaman sekarang ini itu beda Pak dengan anak-anak zaman kami. Anak-anak zaman yang mungkin ibu-ibu waktu kecil dulu beda. Anak sekarang, ya, kalau mungkin anak dulu tuh masih bisa dilembat pakai rotan, Bu. Duduk, diam kamu. Masih bisa, Bu, karena maka itu mental kuat, Bu. Makanya orang-orang sekarang, mungkin orang sebaya kami, di atas kami sedikit, itu mentalnya mental kuat. Mental baja. Ya, tak rapuh, tak mudah cengeng, tak mudah nangis. Karena memang pola pengasuhan mereka masih zaman seperti itu, masih bermain. Tapi zaman sekarang jangan coba-coba, Bu. Nanti apa yang terjadi nih? Kami punya, ya Allah, Masya Allah. Banyak, Bu, kami mendapat kabar, Bu, ya, ada anak yang lari dari rumah, Bu. Hanya karena dia marahin sama orang tua. Marah sedikit aja, Bu, lari anak tuh, Bu. Yang susah siapa? Kita sebagai orang tua yang susah, Bu. Belum lagi ngurus surat ke polisi, surat hilang, susah juga kita lagi nanti. Ya, belum lagi nanti mengupah orang yang jumpa anak tuh, nanti keluar juga duitnya kita lagi. Siapa yang susah? Kita. Makanya saya sarankan kalau punya anak, punya salah waktu itu, jangan dimarahin waktu itu, Bu. Ya, cari waktu yang tepat. Seperti tadi itulah saya contohkan tadi itu. Ya. Nah, diajak anaknya ke tempat yang paling mungkin lebih santai, lebih indah, lebih tenang, ajak ngobrol, ajak diskusi. Biasanya anak-anak sebaya-sebaya ini ya, ini mereka senang dengan apa? Nah, ya ajak mereka dengan hal-hal yang mereka senangi, baru di situ nasihati. Baru bisa. Karena anak-anak zaman sekarang itu hatinya, Bu, lembek sekali. Sikit-sikit tuh merajuk, menangis. Nauzubillah, Bu, hati-hati. Anak kita mungkin nanti ada yang mengakhiri hidupnya. Hati-hati, Bu. Hanya karena apa? Hanya karena ucapan kita. Hati-hati, itu yang kami ya Allah gitu. Karena kami banyak, Bu, mendapat kabar tuh anak lari. Kenapa kau tak balik-balik ini? Malas aku nengok emak gini. Ada yang bahkan cuman, ya Allah, Bu, ini bukan aib, saya tidak menyebutkan nama, tidak menyebutkan. Ini sebagai untuk pertimbangan bagi kita aja lah, Bu. Orang tua tuh susah cari duit tuh, gitu ya. Ada satu kasus gitu. Satu kasus dia mau Honda baru, merek terbaru gitu. Ya, dimarah, merajuk segala macam, ditendang pintu tuh, Bu. Tendang pintu tuh kuat tak berhenti, Bu. Sebelum emak dia bilang, "Ya, nanti emak belikan Honda-nya." Sebelum itu tak berhenti, Bu. Akhirnya apa? Datanglah pamannya. Kau kan dah tahu mak kau ini tak bekerja, kau buat kelaku pula. Makin menjadi nangisnya, paman datang pula nyibuk gitu. Makin ditendang-tendang pintu tuh, makin roboh pintu tuh, Bu. Apa yang terjadi? Ya udah, paman belikan nanti Hondanya. Nah, baru dia berhenti nangis, Bu. Itu tuh ya, mungkin ada kesalahan dalam mendidik mengasuhnya, Bu. Akhirnya terbentuklah anak-anak yang seperti itu. Ya, Bu, ya? Paham, Bu, ya?
Kita teladani Rasulullah itu. Memang benar anak-anak itu dididiknya sewaktu kecil sekali. Bahkan Al-Qur'an, pola asuh dalam Al-Qur'an pun diajarkan. Ya, ketika masih bayi, ibu-ibu menyusui kan anaknya sampai 2 tahun atau lebih silahkan nggak apa-apa. Ya, sedikit, jangan banyak. Nah, maksim 2 tahun itu sudah diberitahu dalam Al-Qur'an ada, Bu. Lengkap. Memang dijelaskan tuh sama Allah 2 tahun. Ini kadang anak kita baru lahir gitu ya. Anak kita baru lahir tuh dikasih susu SGM. Alasannya apa? Tak sesuai, tak mau. Tak ini, tak itu, tak ini. Nah, gitu ya, Bu ya. Nah, tapi saya tak tahu Allahu alam seperti apa. Tapi begitulah pola asuh Al-Qur'an yang paling pertama kali itu tentang air susu tuh, Bu. Nah, makanya saya ingat guru ngaji saya dulu tuh pernah katakan, ini kalian kelakunya macam kayak gini ya gitu. Karena kalian tuh tidak dikasih air susu ibu waktu kecil, minum air susu sapi kalian tuh, maka kelaku macam sapi. Sampai begitunya orang guru-guru saya dulu tuh mendidik kami, Bu, gitu. Ya, nah, tapi saya paham, saya tak singgung, saya paham maksudnya seperti apa. Ternyata setelah saya belajar Al-Quran, oh benar Allah tuh suruh menyusui anaknya sampai 2 tahun. Untuk apa? Itulah untuk mendidik anak itu nanti anak tuh mau jadi seperti apa tuh dimulai dari situ. Nah, cuman kadang kita tak paham, merasa biasa, padahal manfaatnya Bu besar nanti. Besar Bu, sangat besar. Apa yang dihasilkan sama anak ini, sama anak itu beda nanti. Nah, ya mudah-mudahan kita doakan mudah-mudahan anak-anak kita jadi orang yang soleh-soleha, yang mampu mengantarkan kita nanti ke depannya masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik ya Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa disampaikan. Saya mohon maaf juga barangkali ada kesalahan-kesalahan ucapan. Ya, ada perasaan-perasaan yang tersinggung. Ada yang tersinggung, Bu? Ya, Pak, ada singgung, Pak? Nah, mohon maaf Bu ya, saya cuma menyampaikan. Masalah Ibu nanti balik nanti mau tak marah-marah lagi itu urusan Ibu. Saya sudah menyampaikan Bu, ya. Sudah ibaratnya sudah bebaslah tugas saya gitu. Allah kasih Andika sampaikan tugas ini gitu. Nabi juga begitu, sampaikan tugas ini. Siapapun para dai-nya, sampaikan tugas ini. Saya menyampaikan aja, masalah hidayah itu datangnya dari Allah. Mudah-mudahan Allah yang pahamkan kita. Baik, mudah-mudahan itu saja. Terima kasih. Ya. Perkenalkan diri dari mana? Oh. Ada waktu lagi, Bu. Oke, baik. Ya. Yalah, Bu ya. Saya Namo udah tahu, Bu? Namo ada ya. Nah, kalau Namo tuh Bu sebetulnya nama di kota saya dipanggil Andika. Kalau nama di kampung emak saya manggil Aan. Aan. Nah, sedikit bedanya. Aan pakai tambah A satu aja, Pak. Nah, saya dilahirkan ya Bu ya, saya bukaan lah sedikit. Saya dilahirkan 18 Februari 2002. Masih muda lagi, Pak. Masih muda, sangat muda. Makanya saya ketika saya berbicara ini saya segan. Kenapa? Saya seperti berbicara dengan orang tua saya. Agak macam tak enak gitu jadi ya Pak. Tapi saya kembalikan lagi. Ini perintah Allah dan Rasulnya untuk menyampaikan. Kalau tak saya sampaikan nanti macam mana pula gitu Bu ya. Nah, nanti saya pula yang tanggung jawab nanti. Nah, tugas inilah sekarang tugasnya kepada Bapak Ibu untuk menyampaikan kepada yang lain. Jangan marah-marah lagi ya. Tadi Andika tadi sampaikan dah, kalau ingin hidupnya bahagia sejahtera, Rasulullah itu tak marah-marah. Rasulullah itu orangnya penyabar. Itu dia. Jadi saya orang asli Bengkalis, Bu. Ada orang Bengkalis ini, Bu? Pak. Nah, Pak Bengkalis di Pak Ning gitu ya. Nah, jadi gitulah kurang lebih. Alhamdulillah saya sudah selesai S1 sama dengan rekan saya Ustadz Aidi. Nah, kawan satu kelas, satu kos, satu kamar. Nah, kawan satu, ya seperjuangan Bu ya bahasanya. Nah, jadi kurang lebih begitu Bu. Sekarang saya domisilinya Pak di Pekanbaru, ada amanah di sebuah yayasan pelatihan pengembangan diri, dan di dalamnya itu ada 3 fokus Bu. Yang pertama kami punya rumah Quran. Kami membangun rumah Quran dengan program tadi itulah Bu. Tidak cuman anak-anak itu hafal Al-Quran Pak, tapi kami ingin anak-anak itu juga paham apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Makanya kami buat program khatam terjemahan Al-Quran. Itu program kami Pak. Ya, nah nanti ada juga di samping itu juga bagaimana memfasihkan bacaan segala macam. Rumah Quran.
Yang kedua, kami juga punya travel umroh, Bu, Pak. Nah, ini menjadi salah satu wasilah kita untuk ya bersama-sama, mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah undang nanti kita, Bu, mudah-mudahan ke rumah Allah, Bu ya, di Baitullah tuh insyaallah. Nah, ada rumah travel umroh, Tazkiyah Travel Tour. Yang ketiga, kami juga lembaga pelatihan, Bu, pengembangan diri. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar ada seminar-seminar. Nah, jadi kami ngadakan, Bu, biasanya. Makanya kemarin mungkin Bapak Ibu pernah bersama guru saya, Ustazah Rika Mayasari. Nah, beliau guru saya, mentor saya, Pak. Nah, beliau pimpinan di yayasan. Jadi saya sebenarnya sebagai pelatih public speaking, pelatih komunikasi. Nah, makanya gaya-gaya saya agak-agak lain sedikit dengan ustaz-ustaz lain. Ya, gaya-gaya saya agak kadang-kadang nada saya agak tegas, kadang-kadang agak lembut nada saya. Karena disitulah saya melatih anak-anak, Bu. Anak-anak muda, melatih pejabat, pemerintah segala macam, ASN, guru, mahasiswa, dosen segala macam, dokter, kita latih public speaking. Nah, itu sebenarnya diamanahkan saya. Tapi karena alhamdulillah sedang ada safari dakwah, kemarin baru dari Pelalawan bersama Ustadz Aidi juga, kita program roadshow ke Pelalawan, Pangkalan Lesung selama 2 hari. Dan hari ini sampai esok itu, besok masih ada ya, satu di untuk Maulid Nabi juga di MDTA. Di mana desa? Ya, Batu Langkah Besar. Nah, saya tadi sempat baca agak lucu sedikit. Ada batu langkah kecil, ada batu langkah besar. Saya agak macam ini macam mana batu langkah besar, batu langkah kecil ini? Pasti ada sejarahnya, Bu ya. Nah itu dia. Jadi lanjut lagi insyaallah hari Sabtu kami berangkat ke Padang, ada agenda 1 hari. Nanti di sana. Saya mohon doa lah Pak, Bu ya, mohon doanya mudah-mudahan Allah lancarkan kegiatannya. Ya Pak ya, karena saya yakin dan saya percaya nih Pak, orang yang paling banyak bercakap nih Pak, paling banyak dosanya Pak. Paling banyak kesalahannya Pak. Iya betul Bu. Takutnya nanti ada salah silap saya yang dosa Bu. Makanya saya mohon ampun ya Bu ya, mohon ridho. Nah, untuk perjalanan kami beberapa hari ke depan mudah-mudahan Allah lancarkan. Ya Bu ya. Ada pertanyaan lagi Bu? Saya masih muda, saya belum nikah Bu ya. Nah, ya Bu ya. Pak, alhamdulillah. Sudah Pak, Bu? Ya, baik, mudah-mudahan itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, saya tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.